Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya yaitu kelompok 6 akan mempresentasikan tugas EAS Ilmu Negara Asal Mula Negara menurut Thomas Hobbes. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafil Fadli sebagai moderator, Asril bagian slide 1, Ananda Septian slide 2, Muhammad Rahman Arya slide 3, Garis Subarkha slide 4, Ida Wahidatu slide 5, Dela Renta Putri slide 6. Asal mula negara menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dari Malmesbury 5 April 1588 sampai 4 Desember 1679 adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme sampai dengan materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang amat terkenal yang berjudul Leviathan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris tetapi juga di daratan Eropa. Selain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik. Ia pernah menjadi guru matematika di Charles II serta menerbitkan terjemahan Iliad dan Odyssey karya Homer. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki batas, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat di dalamnya. Suatu negara terbentuk bukan karena tidak ada alasan atau penyebab. Semua negara di bumi ini memiliki sejarah tersendiri tentang asal mula terbentuknya. Oleh karenanya, kita harus mengetahui asal mula terbentuknya suatu negara. Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yaitu keadaan sebelum adanya negara atau keadaan alamiah, status natural, state of nature, dan keadaan setelah adanya negara. Pada keadaan sebelum adanya negara, suasana alam bebas dalam status naturalis merupakan keadaan penuh kekacauan, tanpa hukum, tanpa pemerintah, tanpa ikatan sosial, dan kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang buas di hutan belantara, Homo homini lupus, sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian atau perang semua lawan semua. Keadaan tersebut diakibatkan adanya pelaksanaan natural rights, yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki setiap manusia untuk berbuat apa saja untuk mempertahankan kehidupannya yang tanpa batas. Dalam keadaan penuh kekacauan, lahirlah natural law dari rasio manusia untuk mengakhiri pelaksanaan natural rights secara liar dengan jalan mengadakan perjanjian. Menurut Thomas Hobbes, perjanjian masyarakat hanya ada satu, yaitu Pactum Subgestion. Dalam perjanjian ini terjadi penyerahan natural law atau hak kodrat kepada suatu badan yang dibentuk, yaitu bodi politik, yang akan membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan umum yang disebut dengan negara. Akan tetapi, perjanjian saja belum cukup. Oleh karenanya, orang atau sekelompok orang yang ditunjuk menurut Hobbes harus pula diberi juga kekuasaan. Karena bagi Hobbes, kontrak sosial tanpa kekuasaan diibaratkan convenience without the sword, are but word and of no strength to secure a man at all. Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya binatang buas Leviathan yang dapat menaklukkan segenap binatang buas yang lain. Bagi Thomas Hobbes, negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak bisa ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun. Sehingga dapat dikatakan kehendak Hobbes adalah tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan negara. Dengan teori kontrak sosial seperti di atas, tidak mengherankan bahwa jika Thomas Hobbes merupakan salah satu proponen terdepan dalam meletakkan dasar-dasar filsafat dari absolutisme negara atau negara yang mutlak, terutama format monarki yang absolut. Hobbes adalah seorang yang royalis yang berpendapat bahwa hanya negara yang berbentuk kerajaan yang absolut dapat menjalankan pemerintahan. Sekian dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.